Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama ahli usul bahwa al-ibratu bi'umumil lafdi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran itu diambil dari kesimpulan itu diambil dari lafadz secara umum, bukan sebab-sebab khusus. Ini diambil dari seorang yang melapor kepada Nabi habis melakukan dosa terhadap seorang wanita tapi belum berzina. Lalu setelah selesai sholat, Nabi mengatakan bahwa barusan turun ayat wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat di dua penghujung siang dan akhir malam, yang dimaksud sholat 5 waktu. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Lalu si fulan ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah itu ayat khusus untuk aku? Dijawab oleh Nabi, li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umatku. Jadi kalau antum baca ayat atau hadis, ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya, kita tidak boleh terpaku dengan asbab itu. Karena mengambil hukum itu dari lafadz secara umum, bukan dari sebab-sebab khusus. Ya, kita lanjut 436. 436 wa anhu ay an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sungguh Allah meridhoi seorang hamba. Ridho itu mahal. Oleh karena itu Imam Syafi'i disebut radhiyallahu an. Para ulama tidak memperbolehkan. Satu-satunya ini termasuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muhammad dan lain-lain, cukup dengan apa? Rahimahumullah. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati. Bukan radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi. Ada yang lebih tinggi lagi dari radhiyallahu an. Apa? Alaihi salam. Ini khusus para nabi, para rasul. Alaihi salam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sama. Semuanya untuk para nabi, para rasul. Nah, ada yang keliru seperti Imam Syafi'i tadi. Ada lagi Ali bin Abi Thalib. Sepertinya subhat ini dari Rafidhah menyebut Ali bin Abi Thalib dengan alaihi salam. Suka ada itu di tulisan-tulisan mereka, di ucapan mereka, Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Jelas ini salah. Innallaha la yarda 'anil 'abdi, sungguh Allah meridhoi seorang hamba
ayyakulal aklata, ketika dia selesai makan, fayahmadahu 'alaiha, lalu memuji Allah. Sebuah ucapan yang ringan, sepele, enteng, mudah, tidak ada berat-beratnya, ya. Cuman habis makan, alhamdulillah, walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Au yashraba syurbata, atau dia meminum, fayahmadahu 'alaiha, lalu dia memuji Allah. Disinilah setan tahu, iblis tahu, maka seringkali kita dibikin lupa. Seringkali kita dibikin lupa. Nah, untuk tidak lupa, maka perlu membiasakan. Bahkan ketika sudah 3 suap, 5 suap, sudah pertengahan makan, ingat, belum baca bismillah, maka ada tuntunan, ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika dia sadar bahwa belum baca bismillah di awal, yaitu bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ini sunnah kita mengucapkan kalimat itu kalau kita ingat. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, istihbabul hamdi inda kulli ta'amin wa syarab. Disukai, disunnahkan memuji Allah setelah makan dan minum. Makan dan minum. Lianna zalika min adabil akli wa syurbi. Ini termasuk adab kepada Allah tentunya, karena kepada manusia tidak seperti itu adabnya. Kalau adab kepada manusia, kata Nabi, jika engkau memakan kurma misalnya, berbarengan, satu piring berbarengan makan kurma, makanlah berapa? Satu, ambil lagi satu. Jangan dua-dua. Sekali makan 2. Ini luar biasa, ya. Sampai segitunya Islam mengatur. Kecuali atas izin teman-teman. Saya kira tidak ada agama lain yang membahas sampai ke situ. Kita makan kurma, makan kacang, makan apapun, sunnah satu-satu. Nah, orang yang membiasakan diri habis makan alhamdulillah memuji Allah, habis minum memuji Allah, maka mimbabil aula, ketika kita mendapatkan anak misalnya, mendapatkan rezeki yang lebih misalnya, dagangan kita laris manis misalnya, ya, insya Allah kita akan lebih lagi memuji Allah. Dan Allah semakin dipuji, semakin senang. Sesuatu yang sangat disukai oleh Allah adalah pujian. Dan Allah mengatakan, tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada aku. Ini salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Kan ada beberapa, tidak banyak memang, sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Salah satunya ini, suka dipuji. Allah senang sekali dipuji. Oleh karena itu, sebuah surat, walaupun pendek, itu menjadi tinggi, menjadi besar, disukai oleh Allah. Karena apa? Karena isinya penuh dengan pujian-pujian Allah. Berbeda dengan surat yang berisi mungkin tentang riba, mungkin tentang jual beli, mungkin tentang aturan-aturan syar'i. Allah lebih menyukai pujian, gitu ya. Antum bisa lihat surat paling besar apa?
114 surat itu yang paling besar, yang paling dicintai oleh Allah, yang kalau kita nggak baca, yang kalau kita nggak hafal dosa besar. Kalau surat yang lain kita nggak hafal, nggak berdosa. Kalau surat ini kita nggak hafal, pasti kita berdosa, nggak sah salat kita. Surat Al-Fatihah. Antum bisa lihat surat Al-Fatihah isinya apa. Dari awal sampai akhir isinya pujian kepada Allah. Kemudian ayat sebesar-besar ayat adalah ayat kursi. Kita lihat dari awal sampai akhir isinya pujian-pujian kepada Allah. Karena Allah senang sekali dipuji. Inilah salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita tiru, yang tidak boleh kita contoh. Maka keliru kalau ada orang mengatakan seluruh sifat Allah harus kita contoh. Keliru. Kalau as-sabur, ya, Allah itu maha sabar. Kita mengikuti sifat Allah, kita disuruh sabar, ya. Allah Rahman, Allah Rahim, pengasih, penyayang. Kita pun disuruh menjadi penyayang. Ya. Adapun suka dipuji, ini sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Ada lagi apa? Sombong. Sombong adalah sifat Allah yang haram kita tiru. Yang kedua, al-mu'minu yabtagi wajhallahi fi kulli ma'kalihi wa masrabihi. Seorang mukmin ketika makan, ketika minum itu mengharap wajah Allah. Ini luar biasa seorang mukmin. Bukan sholat, bukan saum, bukan tawaf, bukan sa'i, bukan haji, bukan umrah. Ini makan. Makan nikmat lezat. Tapi dari makannya, dari minumnya, dia berharap wajah Allah, yaitu dengan menyebut nama Allah, memuji nama Allah. Wa yatlubu dzalika liyasta'ina bihi ala ta'atillah, dan berharap dari makan dan minum itu bisa menjadi kuat untuk taat kepada Allah. Karena untuk sholat, untuk tawaf, untuk sa'i, apalagi untuk jihad, butuh tenaga, butuh energi. Apa? Ya makan, minum. Maka makan dan minum ini tidak boleh kita kesampingkan. Ya. Nabi marah ketika tahu ada seseorang, 3 orang ya, salah satunya bertekad, ini setelah mendengar bahwa Nabi itu begini dari istri-istrinya ya. Nabi itu begini. Nah, 3 orang ini, 3 pemuda ini merasa bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Maka salah satu dari 3 pemuda ini bersumpah, demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan pernah makan dan minum di siang hari. Ya. Akan aku habiskan untuk berpuasa setiap hari seumur hidup. Ya. Apakah tekad anak muda ini dibenarkan oleh Nabi? Apa disalahkan? Disalahkan. Ya. Maka kembali kepada kaidah hukum asal ibadah, yaitu boleh apa tidak boleh? Tidak boleh, haram. Ya. Maka puasa itu nggak boleh. Hukum asalnya puasa, sholat, saum nggak boleh, kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Kalau boleh ya tentu setiap hari boleh. Oleh karena itu tidak boleh kita beribadah dengan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang
terakhir, yang ketiga, isbatu sifatir ridha lillah, ketetapan adanya sifat ridho bagi Allah. Jadi Allah itu meridhoi. Ridho itu apa? Nggak usah dibahas. Kita semua tahu ridho kan? Sebagaimana tangan itu apa? Jangan dibahas. Ketika kita mendengar mata Allah, ketika kita mendengar Allah turun ke langit dunia, ketika kita mendengar bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, jangan pernah bertanya membolak-balikkan itu apa, turun itu apa, marah itu apa. Kita semua tahu. Jangan bertanya. Ya, jangan dibahas. Kita semua tahu bersemayam itu apa, turun itu apa, mata itu apa, tangan itu apa, jari itu apa. Kita semua tahu, jangan dibahas. Imani apa saja, apa adanya, bahwa Allah betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Cukup sampai di situ. Tidak perlu dengan penjelasan berikutnya dibawa kemana-mana. Malah bingung kita jadinya. Jangan dibawa kemana-mana. Allah bersemayam di atas arsy, titik. Jangan dilarikan kemana-mana. Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia, titik. Ya. Jangan dilarikan kemana-mana. Sekarang ini di daerah Afrika misalnya, atau Eropa misalnya, ada sepertiga malam di sana. Bagaimana berarti Allah turun di sana? Nah, tentu kita nggak akan sampai. Fa innakum la taqduruna qadrahu. Kita tidak akan bisa sampai berpikir tentang Allah, maka jangan dipikir. Jangan dipikir. Imani apa adanya. Maka pembahasan tauhid oleh Ahlus Sunnah mudah. Gampang sekali. Sederhana. Tidak bertele-tele. Karena memang tidak untuk difahami dengan rincian. Udah imani apa adanya. Nah, ini membahas tentang sesuatu yang paling rahasia. Keadaan diri Allah itu paling rahasia. Tidak ada yang tahu. Maha gaib istilahnya. Maka tidak mungkin kita bisa tahu seperti apa hakikatnya. Oleh karena itu cukup bagi kita mengimani. Ya. Karena berbicara tentang sesuatu yang maha gaib. Kecuali ketika Allah dan Rasulnya berbicara tentang jual beli, berbicara tentang riba, berbicara tentang tidak bolehnya melamar wanita yang sedang dilamar oleh muslim yang lain, dan sudah ada jawaban, ya. Nah, itu boleh kita pikir dengan akal logika kita supaya kita paham. Ya. Kalau tentang Allah nggak mungkin. Wa ta'wiluhu bil qabul au iradatihi ta'tilun lis-sifat. Mengatakan bahwa maksud ridho adalah qabul, menerima, mengkabulkan. Ini adalah ta'til. Masih ingat ta'til ya? Ada ta'til, ada tasbih, ada tafwid, ada tahrif. Ini semua adalah penyakit. Penyakit yang sangat berbahaya dalam masalah tauhid. Dan keluarlah Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dari Ahlus Sunnah gara-gara ini. Gara-gara ta'til, gara-gara tahrif, gara-gara ta'wil, gara-gara tasbih. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenal keempat-empatnya. Ta'til tidak, ta'wil tidak, tahrif tidak, tasbih tidak. Artinya, apapun kata Allah tentang dirinya, kita imani apa adanya. Jangan ditahrif. Tahrif itu seperti
orang Yahudi. Ketika disuruh mengucapkan hittah, diganti menjadi, ditambah nun menjadi hintoh. Itu tahrif. Ya. Ini diikuti kelakuan ini oleh Jahmiyah. Jahmiyah, kalau Yahudi menambah nun, kalau Jahmiyah menambah lam. Dari Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Bahwa Allah itu istawa. Istawa semua orang tahu, bersemayam, berada di atas arsy. Nah, oleh Jahmiyah ditambah lam. Istawa tambah lam jadi istaula. Apa artinya? Menguasai. Jadi Allah itu menguasai arsy. Bukan Allah bersemayam di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Diganti. Karena mereka tidak mau kalau Allah itu berada di satu tempat. Entah setan mana yang membisikkan kesesatan ini kepada mereka, sehingga mereka tidak mau mengatakan, meyakini bahwa Allah bersemayam. Ya. Wa hadza mukhalifun lima kana alaihi salafus salih. Ini jelas bertentangan dari salafus salih. Siapa salafus salih? Tentu para sahabat, diikuti tabi'in, diikuti tabi'ut tabi'in. 3 generasi salaf yang dijamin oleh Nabi. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, di lain sebaik-baik umat, di lain sebaik-baik kalian. Ya, ini sahih. Yang tidak sahih adalah sebaik-baik generasi. Ini secara lafadznya. Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini tidak sahih. Ini tidak sahih secara lafadznya. Adapun yang sahih adalah khairun nas, khairukum. Ini sahih. Intinya kaum muslimin terbaik adalah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Dan ulama-ulama yang hidup di 3 generasi ini disebut ulama salaf. Ulama salaf. Adapun ulama-ulama yang hidup setelah 3 generasi ini disebut ulama khalaf. Sudah bukan salaf lagi, tapi khalaf. Alaihi salatu wassalam. Nabi hanya mengatakan 2 kali setelah sahabat. Tidak 3 kali, tidak 4 kali, tapi 2 kali. Maka dihitung-hitung oleh para ulama kira-kira 220 Hijrah. Ini sudah selesai zaman salaf, diganti dengan zaman khalaf, gitu ya. Secara waktu, secara masa, secara zaman. Adapun secara pemahaman sampai hari ini masih ada. Bahkan sampai nanti Nabi Isa turun, sampai nanti kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi, maka salaf masih ada, akan terus ada secara pemahaman. Adapun secara waktu berakhir kira-kira 220, ya kan, 110 atau 111, kemudian 170, kemudian 220. Ini hitungan dari para ulama untuk 170 dan 220. Adapun 111 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ini yang boleh kita pakai akal. Sabda Nabi ini tidak berbicara tentang Allah, berbicara tentang 100 tahun. Maka kita boleh berpikir dengan akal kita untuk memahami sabda Nabi tersebut. Yaitu Nabi mengatakan 100 tahun dari sekarang orang yang hidup sudah tidak ada lagi. Orang yang hidup hari ini sudah mati semua.
akan diganti dengan orang-orang yang sekarang belum lahir. Kira-kira begitu. Ya. Nah, orang-orang yang hidup sekarang, kalau Muslim, siapa? Ketika Nabi berbicara ini, 100 tahun dari sekarang, orang yang hidup sekarang ini sudah mati semua. Nah, orang yang hidup sekarang ini, orang yang hidup di zaman itu, kalau Muslim disebutnya apa? Sahabat. Dengan kata lain, Nabi mengatakan 100 tahun dari sekarang, sahabatku udah habis. Udah nggak ada lagi sahabatku. Nah, itu beliau ucapkan beberapa bulan atau beberapa pekan sebelum beliau wafat. 111. Maka di tahun 11 ya, maka di tahun 111 itulah berarti tambah 100 kan, sahabat habis. Ketika sahabat habis, berarti tinggal tabi'in dan atba'ut tabi'in. Gitu. Kan generasi itu pasti ketemu dengan dua, di atasnya dan di bawahnya, kan gitu. Kita ini bertemu dengan orang-orang tua kita. Kita bertemu dengan anak-anak kita, kan gitu. Nah, nanti anak-anak kita bertemu dengan kita, bertemu pula dengan cucu kita misalnya begitu. Maka tabi'in bertemu dengan sahabat, bertemu pula dengan atba'ut tabi'in. Sahabat bertemu dengan tabi'in, bertemu dengan Nabi SAW. Sahabat tidak bertemu dengan atba'ut tabi'in. Ya, 437. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Ini mirip-mirip nih. Sungguh Allah membentangkan tangannya di malam hari. Ini pun sama. Udah katakan saja apa adanya bahwa Allah membentangkan tangan. Jangan bahas membentangkan itu apa. Semua orang tahu membentangkan itu apa. Ya, terbentang itu apa? Basat itu apa? Orang Arab tentu tahu. Kata yabsutu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, arti yabsutu adalah membentangkan. Semua orang tahu membentangkan itu apa. Ngapain dibahas? Jangan dibahas. Jadi imani apa adanya dengan keterbatasan akal kita bahwa Allah betul-betul membentangkan tangannya di malam hari. Liyatuba musi'un nahar. Untuk apa? Untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah di siang hari. Jadi kalau siang hari kita banyak berbuat dosa nih, di malam hari Allah membentangkan tangannya. Ya, antum tahu kan membentangkan tangannya itu untuk apa? Untuk menerima. Jangan pernah mengatakan ini kiasan, ini majas. Ya. Kata-kata majas itu tidak ada. Di zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, kata-kata majas itu setelah itu. Karena dalam bahasa Arab, maka harus memahami sesuai dengan lafaz. Nah, ketika ilmu filsafat masuk ke dunia Islam, muncul istilah majas. Kalau bahasa non-Arab mungkin banyak, seperti bahasa kita ya. Banyak majasnya. Banyak apa ya? Kiasan lah ya mungkin ya. Segala muka tembok, ya kan? Itu kan, ini majas itu. Muka tembok, tangan besi, kepala batu. Itu kan nggak bener kan? Mana ada orang kepalanya batu? Mana ada orang mukanya tembok? Mana ada orang tangannya besi? Mana ada orang hidungnya belang? Ya kalau belang beneran mungkin. Ini hidung belang maksudnya lain. Nah, itu majas itu. Nah, dalam bahasa Arab aman dari itu semua. Jadi belang ya belang, batu ya batu, besi ya besi gitu. Kalau bahasa non-Arab banyak sekali. Mungkin antum masih ingat bagaimana Nabi bersabda tentang siapa di antara istriku yang akan cepat menyusul aku meninggal. Beliau mengatakan, di antara istriku yang paling cepat menyusul aku meninggal
adalah yang paling panjang tangan. Yang paling panjang tangannya. Demi mendengar ini, istri-istri Nabi cepat-cepat nyari meteran. Gitu. Apa kita bilang istri-istri Nabi ini orang-orang bodoh gitu, nggak tahu majas? Karena bahasa Arab difahami apa adanya. Kecuali ada keterangan lain. Gitu. Jadi kalau nggak ada keterangan lain, kalau nggak ada maksud lain dan tidak menjadi bahasa yang baku, ya panjang ya panjang, pendek ya pendek, tangan ya tangan, wajah ya wajah, begitu. Kecuali ada keterangan. Nah, dalam bahasa kita tidak. Apalagi bahasa-bahasa filsafat seperti wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah juga membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musiiul lail, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah di malam hari. Ya. Kalau antum memikirkan tentang ini, berarti antum akan bingung, berarti Allah gimana? Yang sini malam, yang Eropa siang, gimana? Nggak akan nyambung akal kita, pusing. Oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, termasuk Asy'ariyah, Maturidiyah, terus berpikir, akhirnya apa? Akhirnya mengatakan ini cuma biasa. Nah, itu. Jadi nggak benar kalau Allah membentangkan tangannya, bahkan Allah tuh nggak punya tangan kok. Nah, itu kan sampai seberaninya. Karena apa? Karena berpikir. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah terhadap ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti ini, tidak berpikir, tapi mengimani apa adanya dan mengambil hikmah. Apa? Ketika kita merasa berbuat salah siang tadi, maka malam ini mumpung Allah membentangkan tangannya, siap menerima siapapun yang bertobat, aku bertobat sekarang. Begitu juga ketika kita berbuat salah di malam hari, kita langsung bertobat di siang hari. Begitu cara Ahlus Sunnah mengambil hikmahnya. Seperti nanti malam kita sahur atau menjelang sahur, kita meyakini Allah sedang turun ke langit dunia. Sekarang ini, sejam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, ya. Mumpung Allah lagi turun ke langit dunia, dan Allah turun juga ada maksudnya, yaitu siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Nah, mumpung Allah sedang mencari-cari orang yang berdoa, aku harus berdoa. Ya, kebetulan anak kita sudah 3 bulan nggak sembuh-sembuh dari sakit. Kebetulan kita sedang terlilit hutang. Kebetulan kita sedang melamar pekerjaan dan seterusnya. Nah, inilah Ahlus Sunnah. Beda dengan Mu'tazilah tadi, difikirkan itu. Maka antum bisa lihat pembahasan tauhid, akidah di kalangan Ahlus Sunnah itu bertele-tele apa mudah? Mudah sekali. Mudah, singkat, sederhana. Karena begitu baca langsung diimani, nggak dibahas. Maka antum bisa lihat kitab-kitab tauhid itu. Nggak ada yang berjilid-jilid. Tipis. Akidah Wasitiyah, tipis. Akidah Tohawiyah, tipis. Agak tebal kan dengan syarahnya. Ya. Kitabut Tauhid atau Fiqhul Akbar Abu Hanifah, Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tipis-tipis. Coba antum bandingkan pelajaran tauhid atau ilmu kalam, mereka menyebutnya ilmu kalam, ini pun juga istilah yang salah. Rasulullah tidak pernah menamakan ilmu tauhid, ilmu akidah dengan ilmu kalam. Tidak. Di beberapa perguruan tinggi Islam, ilmu tauhid itu, ilmu akidah itu disebut ilmu kalam. Ini sebuah kekeliruan istilah. Lihat, bertele-tele, berjilid-jilid. Karena karangan mereka. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Apa kata Rasulullah? Sami'na wa ata'na. Kecuali kitab-kitab fikih, Al-Muhalla berjilid-jilid, Al-Um berjilid-jilid, kitab fikih.
bukan kitab akidah, bukan kitab tauhid. Sampai kapan Allah membentangkan tangannya di siang hari, membentangkan tangannya di malam hari? Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, Allah sudah tidak membentangkan tangannya lagi. Kalau ada yang bertaubat, Allah sudah tidak terima taubat. Ya. Bukan tidak menerima amal soleh, bukan. Masih terima. Yang tidak terima adalah taubat. Artinya begini, misalnya seseorang selama ini sholat, saum, taat, kemudian matahari terbit dari barat, dia meneruskan sholat, saum, taat, baca Al-Quran, diterima. Yang tidak diterima itu taubat. Selama ini jarang sholat, nggak pernah sholat, begitu matahari terbit dari barat, dia langsung taubat, sholat, ini diterima apa tidak? Tidak diterima. Selama ini nggak pernah bayar zakat, begitu melihat matahari terbit dari barat, dia langsung bayar zakat, tidak diterima. Gitu ya. Nah, penjelasan tentang hal ini merupakan pengulangan ya. Inti dari pembahasan hadis ini adalah jangan pernah menakwil sifat-sifat Allah dengan takwil yang batil. Semua takwil dalam masalah sifat Allah adalah takwil yang batil. Nggak ada yang benar. Ya. Oleh karena itu Syekh Utsaimin kurang suka memakai istilah takwil. Beliau kurang suka. Kenapa? Karena takwil itu ada yang baik, ada yang buruk. Takwil itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hak, ada yang batil. Kalau semua takwil itu batil, tidak mungkin Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Israel, ayahnya Nabi Yakub, "Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl." Saat Nabi Yakub atau Nabi Israel bersama istrinya, bersama 11 anaknya, berarti kakak-kakaknya Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf. Mereka belum tahu kalau ini adalah Yusuf. Karena berpisah waktu masih kecil sekali. Nah, ketika ayah ibunya berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf mengatakan, "Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl." Wahai ayah, ini adalah takwil mimpiku dulu. Gitu. Jadi sebelum Nabi Yusuf dibuang ke sumur itu, beberapa hari sebelumnya, pagi-pagi Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Nabi Israel. Ya. Bahwa aku melihat 11 bintang, matahari, bulan, semua bersujud kepadaku. Ya. Nah, untuk mentakwil sifat-sifat Allah, nggak mungkin ada yang batil. Nggak mungkin ada yang hak, semuanya batil. Untuk mentakwil sifat Allah. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin tidak suka memakai istilah takwil. Untuk sifat-sifat Allah, orang-orang yang berbuat seperti tadi, itu jangan dibilang takwil, tapi bilanglah tahrif. Sebab kalau tahrif, semua orang akan mengakui itu buruk. Tahrif itu kalau bahasa kita merubah-rubah. Merubah-rubah kan buruk. Yang baik itu kan asli. Ini dirubah-rubah. Tahrif, diselewengkan. Maka mengatakan bahwa wajah Allah adalah ridha Allah, tahrif. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, yang turun adalah rahmatnya saja, tahrif. Gitu. Tangan Allah, itu maksudnya kekuasaan Allah, tahrif. Jangan bilang takwil, tahrif. Yang benar tahrif.
Maka dikatakan oleh beliau isbatu sifatil yad lillah. Ketetapan bahwa salah satu sifat Allah adalah Allah memiliki tangan. Wajib kita imani apa adanya. Wa anna lahu yadaini taliqani bi jalalihi wa kamalihi huwa a'lamu bi kaifiyatiha. Hanya Allah yang tahu seperti apa tangannya. Besarnya, panjangnya, warnanya, bentuknya jangan dibahas. Ya. Adakah mirip-mirip? Adakah kemiripan dengan tangan kita? Jawabnya tidak ada. Kita hanya berhak mengatakan tangan, titik. Tidak boleh mengkiaskan. Kalau punya tangan, ya otomatis punya lengan bawah, lengan atas, ketiak, nggak boleh. Nggak boleh. Adapun mengatakan jari, telapak tangan, ya memang bukan karena ini. Karena memang ada dalil lain yang mengatakan adanya jari Allah, telapak tangan Allah, yang Allah pakai untuk menggenggam roh-roh orang yang sudah mati dan roh-roh orang yang sedang tidur. Itu dalil. Bukan kias dari Allah punya tangan. Namanya punya tangan otomatis ada jarinya 5, ada telapak tangannya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kita meyakini adanya jari Allah bukan karena hadis ini. Kita meyakini adanya telapak tangan Allah bukan karena hadis ini. Karena ada hadis lain yang menyatakan bahwa adanya jari Allah, adanya telapak tangan Allah. Kemudian rahmatullahi wasi'at kulla syai', rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Segala keadaan. Di sini, di masjid ini, di gereja, di wihara, di tempat maksiat, di tempat pelacuran, adakah rahmat Allah? Ada, meliputi segala sesuatu. Di negeri-negeri kafir, di negeri Yahudi sana, ada rahmat Allah? Ada. Kalau tidak ada, mati semua mereka. Ya, mereka bisa makan, bisa minum, bisa tidur dengan nyenyak, itu semua karena rahmat Allah. Antum masih ingat tempat yang di situ nggak ada rahmat Allah setitik pun? Apa? Iya, tempat itu adalah neraka. Neraka tidak ada rahmat Allah setitik pun. Adanya siksaan luar biasa. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan?